Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut dengan PPh 21. Topik ini sangat penting karena hampir semua pekerja di Indonesia, baik pegawai tetap, tidak tetap, maupun penerima honorarium, berhubungan langsung dengan PPh 21. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian PPh 21, yang kedua adalah dasar hukum, yang ketiga siapa subjek dan objeknya, yang keempat tarif pajak, yang kelima penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan keenam mekanisme pemotongan, yang ketujuh pelaporan dan bukti potong, yang kedelapan pentingnya kepatuhan pajak. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah penghasilan tersebut dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, insentif, bonus, THR, uang pensiun, dan lain-lain. PPh 21 dipotong oleh pihak pemberi kerja sebelum penghasilan dibayarkan kepada pegawai. Tujuan dari sistem pemotongan ini adalah agar penerimaan negara dapat berjalan lancar dan masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hukum yang mengatur PPh 21 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tarif dan teknis. Yang ketiga adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Aturan ini terus diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara. Selanjutnya adalah subjek dan objek PPh 21. Adapun subjek PPh 21 adalah pihak yang dikenakan pajak adalah orang pribadi yang menerima penghasilan, antara lain seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pekerja lepas, tenaga ahli seperti akuntan, dokter, notaris, konsultan, dan penerima pensiun. Dan adapun objek dari PPh 21 adalah penghasilan yang diterima pekerja, contohnya gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, THR, uang lembur. Dan adapun yang bukan dari objek PPh 21 adalah beberapa penghasilan bebas yang seperti zakat, bantuan sosial, warisan, dan beasiswa tertentu. Adalah tarif PPh 21. Seperti yang tertera pada video, merupakan tarif PPh 21. Tarif PPh 21 menggunakan skema progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayarkan. Sistem progresif ini dibuat agar pajak bersifat adil, di mana yang berpenghasilan besar menanggung pajak lebih tinggi. Berikutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berikut adalah kolom atau tabel dari tarif PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Jika penghasilan seseorang berada di bawah PTKP, maka pajaknya sama dengan 0. Selanjutnya adalah mekanisme pemotongan PPh 21. PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja setiap bulan. Langkah ringkasnya yang pertama itu adalah hitung penghasilan bruto. Yang kedua, kurangi iuran wajib. Dan yang ketiga, hitung penghasilan neto. Dan keempat, kalikan 12 atau penghasilan setahun. Yang kelima, kurangi PTKP atau PKP. Dan yang keenam, hitung pajak progresif. Dan yang ketujuh, bagi 12 pajak per bulan.
Bukti potong PPh 21 adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pihak pemotong pajak, biasanya perusahaan, sebagai bukti bahwa PPh 21 telah dipotong dan disetor ke kas negara. Adapun waktu pemberian bukti potong, yaitu untuk pegawai tetap biasanya diberikan paling lambat akhir tahun pajak atau Desember, dan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga lepas diberikan setiap kali pemotongan pajak dilakukan. Dan pelaporan PPh pasal 21, pihak pemotong wajib melaporkan pemotongan pajak yang telah dilakukan setiap bulan menggunakan formulir SPT masa PPh 21 atau 26 formulir 1721. Adapun tujuan utama dari penerapan PPh 21 antara lain yang pertama adalah meningkatkan penerimaan negara. Seperti pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, PPh 21 membantu pemerintah memperoleh dana untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin patuh wajib pajak, semakin stabil keuangan negara. Yang kedua adalah membiayai pengeluaran negara. Dana dari PPh 21 digunakan untuk membangun nasional seperti gaji ASN, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan subsidi sosial. Jadi, setiap rupiah yang dipotong dari PPh 21 kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui sistem pemotongan otomatis oleh perusahaan, pegawai menjadi lebih sadar tentang kewajiban pajak. PPh 21 membantu menciptakan budaya disiplin dan transparansi dalam pembayaran pajak. Yang keempat adalah menjamin keadilan dalam sistem perpajakan. Tarif PPh 21 bersifat progresif. Makin besar penghasilan, makin besar presentasi pajaknya. Dengan demikian, pajak diterapkan secara adil dan proporsional sesuai kemampuan wajib pajak. Yang kelima adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan yang memotong dan melaporkan PPh 21 dengan benar menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Ini meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemerintah. Adapun manfaat PPh 21 bagi berbagai pihak adalah yang pertama itu bagi pemerintah. Bagi pemerintah, manfaat dari PPh 21 adalah sumber pendapatan tetap dan berkelanjutan. Yang kedua, mendukung program pembangunan nasional. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas ekonomi dan fiskal negara. Dan adapun bagi karyawan adalah yang pertama mendapat bukti potong pajak sebagai bukti resmi pajak telah dibayar. Yang kedua, tidak perlu repot menghitung dan menyetor pajak sendiri karena dilakukan otomatis oleh perusahaan. Yang ketiga, membantu saat melapor SPT tahunan pribadi ke DJP online. Dan bagi perusahaan, yang pertama, membangun reputasi sebagai perusahaan taat pajak. Yang kedua, menghindari sanksi administrasi atau denda karena kelalaian pajak. Dan yang terakhir, mempermudah audit dan pemeriksaan pajak karena laporan sudah rapi. Jika wajib pajak, perusahaan atau pemberi kerja tidak melaporkan PPh 21, maka ada beberapa sanksi administrasi dan pidana yang dapat dikenakan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang pertama adalah sanksi administrasi karena tidak melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPh 21. Jika perusahaan tidak melaporkan SPT masa PPh 21 atau terlambat menyampaikannya, maka denda sebesar Rp100.000 berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan yang kedua adalah sanksi administrasi karena tidak menyetor atau terlambat menyetor PPh 21. Jika pajak yang telah dipotong tidak disetorkan ke kas negara tepat waktu, maka bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang belum atau terlambat disetorkan berdasarkan pasal 8 ayat 2A dan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran maksimal 24 bulan. Dan yang ketiga adalah sanksi pidana jika sengaja tidak melaporkan atau menyetor. Jika dengan sengaja tidak melaporkan atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, dapat dikenai pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Adapun dampak positif dari PPh pasal 21 yaitu yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. PPh 21 merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak nasional. Dana dari PPh 21 digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan PPh 21, APBN menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Contohnya, tahun 2023, penerimaan dari PPh 21 berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan pajak lebih dari 10% dari total PPh dalam negeri. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. PPh 21 menanamkan nilai disiplin, kepatuhan, dan tanggung jawab pajak pada setiap individu yang berpenghasilan. Karyawan menjadi sadar bahwa sebagian pendapatannya adalah kontribusi bagi negara. Pemberi kerja atau perusahaan juga belajar untuk patuh, administrasi, dan akuntabel dalam kewajiban perpajakan. Dalam jangka panjang, terciptanya budaya kepatuhan pajak atau tax compliance di masyarakat. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam pemerataan ekonomi. PPh 21 menggunakan sistem progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar. Hal ini mendorong keadilan sosial dalam pemerataan ekonomi karena beban pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Pajak yang dihimpun digunakan untuk subsidi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan daerah tertinggal. Contohnya, penerimaan dari PPh 21 turut membiayai program bantuan sosial dan beasiswa pendidikan. Dan yang keempat, mendorong transparansi dan profesionalisme perusahaan. Perusahaan yang patuh PPh 21 akan memiliki administrasi penggajian atau payroll yang tertib, data karyawan yang akurat, dan laporan keuangan yang lebih kredibel. Dampaknya, reputasi perusahaan meningkat dan lebih dipercaya oleh karyawan, investor, serta pihak eksternal seperti bank dan pemerintah. Dan yang kelima adalah mempermudah pengawasan dan perencanaan keuangan negara. Melalui pelaporan PPh 21, pemerintah dapat memantau tingkat pendapatan masyarakat,
mengukur kemampuan ekonomi nasional, dan menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Contohnya, data PPh 21 membantu pemerintah dalam menentukan besaran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Adapun dampak negatif dari PPh 21 adalah yang pertama itu mengurangi pendapatan bersih karyawan. PPh 21 dipotong langsung dari gaji atau upah karyawan, sehingga pendapatan bersih yang diterima karyawan menjadi lebih kecil. Hal ini dapat menimbulkan rasa keberatan terutama bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Contohnya, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan setelah dipotong PPh 21 mungkin hanya menerima 5.700.000. Jika biaya hidup tinggi, potongan ini bisa terasa memberatkan. Yang kedua, menambah beban administrasi bagi perusahaan. Pemberi kerja wajib menghitung pajak tiap karyawan, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 setiap bulan, menyediakan bukti potong serta SPT massa. Akibatnya, diperlukan SDM khusus, bagian pajak atau akuntansi, dan sistem administrasi yang tertib. Waktu dan biaya operasional meningkat, terutama bagi perusahaan kecil atau UMKM yang belum memiliki staf pajak profesional. Yang ketiga adalah menurunkan daya beli masyarakat. Karena sebagian penghasilan dipotong untuk pajak, konsumsi masyarakat berkurang. Daya beli yang menurun dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Dalam jangka panjang, ini bisa memperlambat perputaran ekonomi. Contohnya, jika banyak karyawan merasa pendapatannya pas-pasan, mereka akan mengurangi pengeluaran non-prioritas seperti hiburan atau rekreasi. Dan yang keempat, potensi ketidakpatuhan dan penyalahgunaan. Beberapa pihak bisa tidak melaporkan atau tidak menyetor pajak yang telah dipotong, melakukan manipulasi data gaji agar potongan PPh 21 lebih kecil. Dampaknya, negara rugi penerimaan, ketimpangan terjadi antara wajib pajak yang jujur dan yang menghindar. Jika terungkap, perusahaan dapat dikenai sanksi administrasi dan pidana. Dan yang kelima, kurangnya pemahaman masyarakat tentang PPh 21. Banyak pekerja masih belum memahami cara perhitungan PPh 21, dasar hukum pemotongan, dan kemana pajak itu disalurkan. Akibatnya, timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ada kesan negatif bahwa pajak hanya mengurangi penghasilan tanpa manfaat langsung. Adapun tantangan pemerintah dalam PPh pasal 21 yang pertama adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak perusahaan dan individu masih tidak melaporkan SPT massa PPh 21 tepat waktu, tidak menyetor pajak yang sudah dipotong, atau melakukan pelaporan tidak sesuai data sebenarnya. Dampaknya, penerimaan pajak negara berkurang dan efektivitas pengawasan menurun. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pajak, sistem administrasi yang rumit, serta minimnya penegakan hukum. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Sebagian besar pekerja dan pemberi kerja masih belum paham bagaimana cara menghitung PPh 21, mengapa pajak dipotong, dan kemana pajak digunakan. Akibatnya, muncul persepsi negatif bahwa PPh 21 hanya mengurangi gaji tanpa manfaat langsung. Yang ketiga adalah keterbatasan sistem dan SDM perpajakan. Di beberapa daerah, sistem digital, e-filing, e-billing belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada pegawai atau wajib pajak yang belum terbiasa dengan pelaporan online. Jumlah pegawai pajak yang terbatas membuat pengawasan lapangan tidak optimal.
Yang keempat, potensi penghindaran pajak atau tax avoidance. Beberapa perusahaan bisa saja menyembunyikan data penghasilan karyawan, memasukkan tunjangan dalam bentuk natura atau bukan uang, atau mengatur struktur gaji agar potongan PPh 21 lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak tidak sesuai potensi sebenarnya. Yang kelima, ketimpangan beban pajak. PPh 21 bersifat progresif, tetapi sebagian masyarakat merasa sistemnya masih belum adil. Karyawan tetap dipotong langsung, sedangkan pekerja informal atau pengusaha kecil kadang tidak terjangkau sistem pajak. Tantangannya, bagaimana menciptakan sistem yang adil dan merata di seluruh lapisan ekonomi. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini membantu kita memahami kewajiban perpajakan sebagai warga negara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lain waktu. Assalamualaikum.